Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Silakan dulu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Jadi tahu tidak kenapa dipanggil oleh Bapak? Tidak tahu? Nah, begini ya, tapi sebelumnya kita akan merasa takut karena Bapak di sini bukan menghukum atau menyalahkan murid, tapi di sini Bapak mau berdiskusi, menanyakan tentang laporan dari teman-teman sekelas. Jadi mereka melaporkan kepada Bapak bahwa jadi selama ini beberapa minggu sudah melaksanakan tugas pikir. Nah, Bapak mau memastikan kepada diri kenapa jadi tidak melaksanakan tugas pikir, mau tahu alasannya. Kemudian berolahraga jadi bisa bercerita sejujurnya. Jadi kan tahu kalau mau jadi anak soleh itu harus ikut. Jadi apa yang dapat kita tanyakan? Jadi bisa menceritakan yang sebenarnya sejujurnya. Maka bukan memaksa, mau tahu tujuannya, tujuannya apa? Ya, ya, ya. Jadi begitu. Apakah benar jadi itu melaksanakan tugas pikir dan 2 minggu katanya? Benar, harus dulu. Kalau memang merasa benar tidak melaksanakan pikir, ya, untuk
Itu bisa bahasa oke. Jarang, kenapa jarang? Kenapa? Hah? Sekilas atau lupa. Nah, jadi kan tahu kesepakatan yang kita buat di kelas itu bahwa setiap murid itu harus apa? Selain itu harus harus disiplin, terus bertanggung jawab, juga harus bisa bekerja sama dengan teman, apalagi dalam mengerjakan tugas piket. Dan tugas piket itu harus dilaksanakan bersama. Kalau tidak bersama-sama, nanti tidak akan boleh apa yang merugikan teman yang lain. Jadi kita sudah tahu bahwa tindakan tersebut tidak baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk bisa merugikan orang lain kalau tidak ikut bekerja. Coba kira-kira apa yang dapat dilakukan ke depannya mengenai tindakan tersebut supaya tidak merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Kira-kira harus bagaimana ke depan? Terus memperbaiki perilaku bagaimana dan lebih disiplin dan bertanggung jawab. Dengan cara bagaimana? Mau melaksanakan tugas piket secara bersama itu. Paham apa yang harus dilakukan ke depannya? Ya, jadi sesuai kesepakatan yang kita buat, masyarakat itu harus bisa disiplin, tanggung jawab, dan juga mampu bekerja sama. Karena kebersihan kelas, kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi berharap nanti ke depannya setelah menyadari apa kesalahan diri, berharapkan bisa memperbaiki tindakan perilaku yang sudah dilakukan dengan lebih menyadarkan, memiliki kesadaran untuk lebih bertanggung jawab, disiplin terhadap tugas yang diberikan, serta mampu bekerjasama dengan semua murid lainnya. Itu yang perlu Bapak ketahui dari diri. Jadi masalah tersebut sudah selesai. Nah itu kesalahan dari Bapak supaya kedepannya bisa lebih baik. Sekarang mungkin cukup sekian nanti laporannya terima kasih. Silakan kembali silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf sebelumnya Bapak memanggil istri. Kira-kira istri tahu kenapa Bapak panggil di sini? Nah, tapi sebelumnya Bapak mohon maaf ya. Bapak sengaja memanggil istri. Tapi di sini istri perlu diingat yang kita perlu tahu. Bapak bukan untuk menakuti istri, tapi di sini Bapak butuh penjelasan
dari teman-teman ini. Jadi ceritanya begini, menurut teman katanya ada teman kita, teman istri di kelas ini tidak pada sekolah karena katanya merasa sedih, merasa tersakiti atas tindakan yang dilakukan. Nah, di sini Bapak belum tahu siapa orangnya. Tapi kira-kira istri apakah pernah melakukan hal tersebut? Nah, Bapak harap istri bisa bercerita sejujur-jujurnya. Harus jujur, harus terus terang, harus dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Jadi Bapak sini perlu kebenaran dari laporan tersebut, apakah tidak. Jadi harus Bapak kasih tahu ya. Jadi yang melaporkan kepada Bapak itu namanya Putri, katanya sudah dibina atau beberapa oleh istri makanya Bapak sengaja menemui istri supaya tahu masalah sebenarnya seperti apa, kemudian bisa diselesaikan masalahnya secara bersama. Tanya kembali, apakah betul dilaporkan oleh teman tersebut? Nah, jadi begini, kan sesuai dengan kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang dimana kan beberapa nilai-nilai positif yang harus dilaksanakan, diterapkan dalam perilaku sehari-hari oleh setiap murid. Di antaranya apa saja coba nilai-nilai yang baik untuk sekolah itu? Menyayangi, terus menghormati, terus yang ingin ketahui selain menyayangi, menghormati, terus lagi bertanggung jawab, terus kepedulian, lagi dan banyak nilai-nilai positif yang kita sepakati di dalam kelas kita itu kan diantaranya ada tanggung jawab, ada hiburan, ada saling menghormati, menyayangi, bersama, dan juga kepedulian terhadap orang lain beberapa lingkungan sekolah. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang disepakati bersama. Di sini kan berdasarkan laporan bahwa itu telah melakukan penghinaan atau berarti kalau tindakan itu betul, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Menghina itu boleh tidak? Tidak, karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Contohnya tidak sesuai dengan sikap menghormati, sikap peduli terhadap orang lain, kan itu sama tidak membenarkan. Jadi itu, baiklah kita selesaikan masalah itu. Kalau memang itu sudah terjadi, sekarang Bapak tanya kira-kira apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Kalau kita bersalah harus bertanggung jawab. Dengan cara bagaimana? Kalau bersalah pada orang lain berarti harus bagaimana?
Kalau kita punya salah sama orang lain, pertama harus meminta maaf. Kalau memang kita salah, harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama dari tindakan kita itu, pertama harus meminta maaf kepada orang yang kita diberikan. Pertama harus minta. Selain minta maaf, harus berubah apa? Berubah? Iya, perilakunya. Kelakuan, kalau memang itu kelakuan salah, maka harus dirubah dengan cara pertama tidak mengulangi. Kalau memang tidak ada salah, maka tindakan itu jangan diulangi lagi. Harus minta maaf. Minta maaf, harus minta maaf, berarti tindakan berikutnya harus merubah perilaku, tidak mengulangi lagi, kemudian lebih menguatkan atau memahami tentang keyakinan-keyakinan yang kita sepakati, nilai-nilai baik, nilai-nilai positifnya harus diterapkan di sekolah, baik itu ketika di kelas ataupun di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Jujur, disiplin, tanggung jawab itu harus selalu diingat dan dilaksanakan. Ya, paham tidak? Jadi apa yang harus dilakukan pertama untuk memperbaiki masalah itu? Harus minta. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga, bisa merubah perilaku dengan lebih baik sesuai dengan kesepakatan sekolah ataupun kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak tanyakan dari diskusi ini. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki perilaku yang salah menjadi perilaku yang baik, tentunya akan bermanfaat untuk diri dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih. Sekarang silakan kita silakan. Nah, terima kasih ya.